Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi basic maintenance ya, atau perawatan, dasar perawatan, dimana materi ini diperuntukkan untuk kelas 12 TAB semester 6. Secara umum, perawatan itu didefinisikan sebagai usaha-usaha atau tindakan termasuk pencegahan dan perbaikan yang dilakukan untuk menjaga agar kondisi dan performa sebuah alat berat selalu seperti kondisi dan performa ketika masih baru atau baru beli, tetapi dengan cara yang benar dan efektif sehingga biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dapat seefektif mungkin. Alat berat harus diperlakukan sebagai layaknya sebuah alat produksi, yaitu agar selalu ada dalam kondisi yang prima dan dapat bekerja secara terus-menerus dengan downtime yang seminimum mungkin. Hal-hal tersebut dapat dicapai dengan perawatan atau pemeliharaan yang baik. Perawatan yang dinilai baik adalah perawatan yang menghasilkan downtime yang seminimum mungkin, tetapi tentu saja dengan biaya perawatan yang serendah mungkin. Downtime di sini adalah waktu di mana alat berat tersebut tidak dapat beroperasi ya, tidak dapat beroperasi karena rusak ya, bukan karena dia itu standby seperti itu. Dari sekilas pembahasan tadi, pengertian perawatan secara definitif dapat diartikan sebagai suatu kegiatan servis untuk mencegah timbulnya keausan atau ketidaknormalan atau kerusakan sehingga umur alat dapat mencapai atau sesuai umur yang direkomendasikan oleh pabrik. Dari berbagai kegiatan servis, kita kelompokkan kegiatan servis itu menjadi 5 bagian. Pertama, pengontrolan, kedua, penggantian, ketiga, penyetelan, keempat, perbaikan, kelima, pengetesan. Di sini ada sebuah gambar alat berat, kebetulan ini adalah bulldozer ya. Yang pertama, pengontrolan. Pengontrolan yang dilakukan misalkan pada sebuah bulldozer itu meliputi pengontrolan atau pengecekan, misalkan level air baterai ya, kemudian level oli engine, level oli transmisi, level oli final drive, level oli air radiator, dan sebagainya. Kemudian penggantian ya, penggantian bisa meliputi penggantian filter ya, bisa filter udara, filter oli, filter bahan bakar, corrosion resistor, dan sebagainya, atau penggantian lainnya juga bisa dimasukkan ke sini. Kemudian penyetelan atau pengajasan ini antara lain contohnya adalah mengajas performance brake ya, kemudian mengajas kekencangan trek kalau itu unitnya merupakan crawler ya, mempunyai penggerak roda rantai. Kemudian penyetelan fuel injection pump, penyetelan valve ya atau adjustment valve, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah perbaikan. Perbaikan ini dilakukan apabila unit itu mengalami kerusakan ya atau ketidaknormalan sehingga mengganggu performa dari unit tersebut. Kemudian yang kelima adalah pengetesan ya. Pengetesan di sini antara lain adalah pengetesan untuk mengetahui performa dari unit setelah itu mengalami perbaikan ya. Contohnya mengetes performa brake, mengetes blow by, mengetes performa engine, mengetes lampu ya, dan sebagainya. Dari sekelumit penjelasan tadi, dari pengertian perawatan, tentunya
perawatan ini ada mempunyai beberapa tujuan ya, ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, dari sini saya akan menampilkan 3 tujuan utama dari tujuan perawatan. Yang pertama adalah agar alat berat yang bersangkutan selalu dalam keadaan siaga dan siap pakai setiap saat, atau high availability atau berdaya guna fisik yang baik. High availability atau berdaya guna fisik yang baik ini maksudnya adalah unit tersebut selalu dalam keadaan siap pakai ya, tidak mengalami kerusakan ya, selalu siap dioperasikan maksudnya kapan saja seperti itu. Kemudian yang kedua adalah agar alat berat tersebut dalam keadaan prima, berdaya guna mekanis yang baik ya, atau good performance. Maksud di sini adalah misalkan kekuatan unit itu torsi yang misalkan unit tersebut mampu mendorong sebesar 2 ton ya, 2 ton muatan, maka unit tersebut ya harus mampu mendorong 2 muatan atau mengangkut 2 ton tersebut ya. Kalau performanya menurun, berarti dia akan mengangkut kurang dari itu ya, atau malahan tidak bisa mengangkut atau mendorong beban seberat 2 ton tersebut. Yang ketiga adalah agar biaya perbaikan alat berat tersebut menjadi lebih hemat atau reduce repair cost. Di sini apabila indikasi kerusakan ya, indikasi kerusakan itu atau unit itu belum rusak atau mau menjadi rusak, itu apabila dibiarkan secara terus-menerus, maka lama-lama kerusakan yang minim tadi, yang sedikit tadi, akan lama-lama menjadi membesar ya, merembet menjadi sedang, besar, dan besar. Otomatis biaya untuk perbaikannya yang semulanya sedikit akan bertambah menjadi besar. Dan ini adalah tujuan dari suatu perawatan, adalah mengurangi atau mereduce atau mengurangi biaya perbaikan. Jadi perbaikannya seminimal mungkin. Jadi walaupun kerusakannya sedikit, maka harus segera diperbaiki. Nah, jangan sampai kerusakan tersebut menjadi besar sehingga biaya perbaikannya pun menjadi besar. Berikut adalah pembagian maintenance ya, yang ditampilkan di sini dalam maintenance chart ya, mana maintenance itu diklasifikasikan ya menjadi beberapa kelompok ya. Secara umum maintenance itu dibagi menjadi 2 ya, preventive maintenance dan corrective maintenance. Preventive itu berasal dari prevent ya, artinya mencegah. Berarti perawatan preventive maintenance adalah perawatan yang dilakukan sebelum terjadinya kerusakan, prevent. Jadi agar tidak rusak unit itu berarti dilakukan langkah untuk menanggulangi ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah corrective maintenance. Nah, kalau corrective ini itu dilakukan setelah unit itu mengalami kerusakan ya, beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama sebelum terjadi kerusakan, untuk mencegah kerusakan. Yang kedua dilakukan perawatan yang dilakukan setelah mengalami kerusakan. Preventive maintenance tersebut itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah periodic maintenance, yang kedua scheduled overhaul, yang ketiga condition based maintenance. Periodic maintenance sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu periodic inspection dan periodic service. Periodic inspection adalah inspeksi ya, pengecekan yang dilakukan secara periodik ya. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu 10 jam atau daily. Biasanya ini dilakukan setiap pergantian shift ya. Tiap operator mau naik ke unit itu biasanya dilakukan ini.
Yang selanjutnya adalah 50 hours ya, 5 atau 50 jam ya, atau weekly. Ini dilakukan seminggu ya, tiap seminggu. Selanjutnya periodic service ya. Periodic service ini dibagi menjadi 4 ya. 250 jam biasanya disebut PS1 ya. 500 hours atau 500 jam PS2, kemudian 1000 jam atau PS3, kemudian 2000 jam atau PS4. Selanjutnya schedule overhaul itu dibagi menjadi 7 ya. Yang pertama adalah engine top overhaul ya. Jadi membongkar engine bagian atas saja ya. Yang kedua engine overhaul, berarti engine dibongkar semuanya ya, dibongkar habis ya sampai turun ke bawah. Kemudian yang ketiga torque converter overhaul. Yang keempat transmission overhaul. Yang kelima steering clutch overhaul. Yang keenam final drive overhaul dan lainnya. Selanjutnya pembagian preventive maintenance. Yang ketiga adalah condition based maintenance, adalah preventive maintenance yang dilakukan berdasarkan kondisi saat perawatan, berdasarkan kondisi unit tersebut ya. Ini dibagi menjadi 2, yaitu schedule repair dan countermeasure factory modification. Schedule repair itu dibagi menjadi 2. Jadi yang pertama karena dilakukan berdasarkan monitoring ya. Kemudian berdasarkan inspeksi program. Kemudian perawatan berdasarkan kondisi. Yang kedua adalah countermeasure factory modification. Ini adalah perawatan yang dilakukan oleh atau berdasarkan request dari produsen pembuat alat berat tersebut ya. Jadi ini adalah perbaikan yang dilakukan oleh pabrik pembuat alat berat tersebut. Ini dasarnya adalah dari service news ya, service news. Kemudian memang ada yang kedua adalah karena ada memang program modifikasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut atau perusahaan yang membuat alat berat tersebut. Kemudian pembagian maintenance yang kedua adalah corrective maintenance ya, perawatan yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan. Nah, ini dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama repair and adjustment ya, memperbaiki dan penyetelan. Berarti setelah unit tersebut dinyatakan rusak ya, tidak bisa beroperasi, maka akan diperbaiki ya, akan diperbaiki. Kemudian setelah itu dilakukan penyetelan. Nah, penyetelan. Setelah itu biasanya dilakukan pengetesan ya. Kemudian pembagian yang kedua adalah breakdown maintenance ya. Unit itu memang sengaja di breakdownkan ya, karena mungkin pengerjaannya butuh waktu yang lumayan seperti itu, atau dinilai memang kerusakannya itu membutuhkan, memang tidak bisa ditolerir lagi, memang harus segera dikerjakan atau diperbaiki unit tersebut. Selanjutnya ini adalah kita bahas masing-masing dari ini ya, pembagian maintenance tadi ya. Yang pertama ada preventive maintenance, yaitu perawatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah atau memindahkan kemungkinan munculnya gangguan kerusakan pada mesin. Preventive maintenance dilakukan tanpa perlu menunggu adanya tanda-tanda kerusakan atau rusak. Untuk demikian ini preventive maintenance dibagi
atas 3 model maintenance, yaitu periodic maintenance, schedule overhaul, dan condition based maintenance. A. Periodic maintenance adalah pelaksanaan servis yang harus dilakukan setelah peralatan bekerja untuk jumlah jam operasi tertentu. Ya, jumlah jam ini adalah sesuai dengan jumlah yang ditunjukkan oleh pencatat jam operasi atau service meter yang ada pada alat tersebut ya. Untuk melaksanakan periodic maintenance ini meliputi 1. Periodic inspection ya, yaitu pemeriksaan atau inspeksi harian sebelum unit dioperasikan, dan pemeriksaan mingguan atau weekly. Hal ini untuk mengetahui keadaan mesin apakah aman untuk dioperasikan. Dalam melaksanakan periodic inspection, terutama dalam pelaksanaan perawatan harian atau daily maintenance, bisa menggunakan beberapa alat bantu, antara lain check-sheet ya. Check-sheet apa sih check-sheet? Check-sheet adalah suatu form atau daftar yang dipergunakan untuk mencatat hasil operasi dari tiap-tiap mesin dalam satu hari operasi. Kemudian daily check adalah suatu form atau daftar seperti halnya check-sheet. Perbedaannya hanya pada ukurannya, yaitu pocket size ya, atau seukuran dengan saku, sehingga operator atau serviceman akan mudah mencatatnya. Jadi yang kedua adalah periodic service ya. Periodic service adalah suatu usaha untuk mencegah timbulnya kerusakan yang dilakukan secara kontinu dengan interval pelaksanaan yang telah tertentu berdasarkan hour meter. Ini adalah pembagian ya, contoh aplikasi ya, service pada alat berat ya. Ini adalah HM atau hour meter, kemudian ini HM aktual ya. Yang pertama HM 250. Misalkan ini baru pertama beli, ini 250, maka PS kegiatan yang dilakukan adalah PS 250. Kemudian ada tambahan lagi bila unitnya baru ya, biasanya kita sebut initial service. Kemudian pada M500 unit tersebut akan menerima perlakuan atau kegiatan servis yang dilakukan adalah PS 500 dan PS 250. Kemudian pada HM 750 kembali lagi ke PS 50, 250 pengerjaannya. Kemudian pada HM 1000 ini kita sebut biasanya PS 3 ya, atau PS 1000. Pengerjaannya meliputi pengerjaan PS 1000, PS 500, dan PS 250. Kemudian menginjak lagi pada HM 1250, pengerjaannya adalah PS 250. Kemudian pada HM 1500 pengerjaannya adalah PS 500, PS 250. Kemudian bila mencapai 1750 maka akan kembali ke PS 250. Kemudian pada HM 2000 maka pengerjaannya adalah PS 2000, PS 1000, PS 500, dan PS 250, dan begitu seterusnya.